kita lanjut teman-teman. Dari isu yang saya bacakan tadi, pada tanggal 12 Agustus 1945 menjelang sidang PPKI, Bung Hatta bertemu dengan beberapa pimpinan Islam. Dalam pertemuan itu, perwakilan Islam dapat menerima penghapusan 7 kata yang tercantum dalam Piagam Jakarta karena dua alasan. Alasan tersebut karena dua alasan yang diterima. Pertama, bahwa ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan monoteisme tauhid dalam Islam. Kedua, demi menjaga kesatuan dan keutuhan wilayah negara yang baru diproklamasikan sehari sebelumnya. Dari teks yang saya baca ini, saya masih kurang paham dengan penghapusan 7 kata. Dan saya minta pendapat dari rekan-rekan, ada yang bisa menjelaskan dari penghapusan 7 kata tersebut? Iya. Kamu sudah pernah baca Piagam Jakarta belum? Jadi di Piagam Jakarta itu kan bunyinya apa? Ada yang punya naskah Piagam Jakarta? Sila pertama di Piagam Jakarta, coba cek. Nanti di ujungnya kan ada kewajiban menjalankan syariat Islam itu. Sudah ada yang ketemu? Bisa dibacakan, Mas? Tolong dibacakan. Yang itu Piagam Jakarta ya? Ya, silam satu. Beliau kan nggak paham. Bacakan dulu. Piagam Jakarta sebelum dihilangkan. Ya, sebelum dihilangkan. Supaya nanti beliau tahu. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Baru kemudian kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti yang beda cuma di sila pertama tuh. Diulang, Mas, baca sila pertama. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Bukan ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kita maksud. Oke, thank you. Begitu, Mas. Terus apa yang nggak paham? Atau ada yang mau didiskusikan? Cuma itu. Oh, ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, jadi dia cuma nggak paham kenapa ada 7 kata yang dihilangkan dan kata apa yang dihilangkan, mungkin begitu. Dan kemudian tadi sudah dibantu. Jadi di Piagam Jakarta itu sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi itu kan seolah-olah hanya untuk Muslim, ya. Padahal kan Pancasila itu dasar negara, berarti untuk kita semua. Maka kemudian diubah sedikit menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Pancasila berlaku buat Aristiono Nugroho, buat Momole juga, ya. Kita kan beda agama, ya, tapi kan kita bisa menjalankan Pancasila karena teksnya itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Oke, aplaus buat Momole. Thank you. Kertasnya Momole, kertas. Oke, thank you. Sekarang orang ketiga, ya. Orang ketiga dari kelas A, Muhammad Faujan. Di depan atau di belakang? Oh, di belakang. Oke. Tadi kan di depan, ya, sekarang di belakang. Ini, Mas. Mikrofonnya. Silakan presentasi. Ya. Agak ke belakang sedikit, Mas. Kameranya nggak cukup, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, Pak, untuk menyampaikan hasil dari tugas saya. Di sini saya menyampaikan Halaman berapa? tugas halaman 61 dengan tema Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Ntar, dari halamannya dulu, ya. Ya. Oke, 61 terus judul Pancasila sebagai identitas Pancasila bangsa. sebagai identitas. Oke, ya. Baik, di sini
bangsa manapun di dunia pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta rasa dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasa sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasa tentang pemerintahan Indonesia. Tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri dari peran agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama tersebut menyumbang nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Di sini Pak ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan tentang tugas saya Pak. Yang pertama yaitu apa yang melandaskan Pancasila sebagai identitas negara? Dan yang kedua Pak, apa hakikat dan kedudukan Pancasila sebagai identitas negara? Cuma dua. Ya. Duduk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu, duduk. Santai. Pertanyaannya apa tadi? Apa yang melandaskan Pancasila sebagai identitas negara? Apa yang melandaskan Pancasila sebagai identitas negara? Sebagai identitas negara. Kita ubah sedikit kalimatnya ya. Apakah Pancasila merupakan identitas negara kita? Ya? Apakah Pancasila merupakan identitas NKRI? Kira-kira begitu. Kita ubah sedikit pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, siapa yang berkenan menjawab? Sebelum saya jawab, saya ingin lempar ke Flur. Apakah Pancasila merupakan identitas NKRI? Kalau jawabannya iya, apa alasannya? Kalau jawabannya tidak, apa alasannya? Apakah Pancasila identitas NKRI? Iya. Yang bilang iya, satu, oke. Cancel dulu, cancel. Siap. Yang lain. Yang bilang iya siapa selain beliau? Yang bilang bahwa Pancasila adalah identitas NKRI. Ada? Ada. 1, 2. Oke, yang sebelah sini dulu ya. Silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin membacakan maksud daripada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai identitas. Artinya Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Sebentar, yang kamu bacakan itu identitas atau ideologi? Ideologi. Salah. Pertanyaannya, apakah identitas? Apakah Pancasila merupakan identitas NKRI? Kalau gitu duduk dulu ya. Oke, yang belakang. Ingat pertanyaannya ya, apakah Pancasila merupakan identitas NKRI? Jadi jangan salah memahami pertanyaan. Ini bisa dari Mas Mustafa dari Lanjut. Ya. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai remnya. Dalam artian, Indonesia itu tetap berada dalam posisi yang benar dan tidak menyeleweng atau beralih keluar yang tidak benar. Oke, sebentar, saya tanya dulu. Yang kamu sampaikan itu Pancasila sebagai identitas negara atau Pancasila sebagai dasar negara? Identitas itu apa? Kamu ngerti nggak makna itu? Sebentar. Kamu ngerti identitas nggak? Jangan-jangan kamu nggak paham identitas. Identitas itu apa? Apa? Ya, kamu dulu. Identitas diri Pak itu sebagai kayak biodata atau Ini kita sedang bicara negara. Nggak ada biodata negara. Identitas itu ciri ya. Tadi ada saya nggak bisa sampai ngomong. Identitas itu ciri, karakter. Nah, kalau kemudian jati diri kalau personal ya. Nah, kalau kemudian identitas itu dimaknai sebagai karakter atau ciri, bisa nggak kamu jelaskan? Bisa? benar Pak. Belum? Oke, silakan duduk. Ya Mas. Ntar dulu, yang ini dulu. Ya, ayo Mas. Pancasila
identitas NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut saya begini Pak. Kenapa sebagai identitas negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena begini, ideologi kami adalah ideologi Pancasila yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar, bukan Undang-Undang 1945, yaitu adalah negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara serikat yang konsep sebelum lahirnya Pancasila. Itu menurut saya terkait Pancasila identitas NKRI. Oke, kayaknya belum pas. Oke, yang di belakang Putri ya. Sekali-sekali kita dengar suara wanita. Ya. Ayo Mbak. Yang keras suaranya ya, biar saya bisa dengar. Ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Mungkin di sini Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia itu dikenal diibaratkan sebagai ciri khas yang hanya dimiliki bangsa Indonesia. Ya, ciri khas ya. Yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Oke. Misalnya kayak lagu bangsa Indonesia Raya, bendera sang merah putih, lambang negara, dan juga semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan maksudnya Indonesia itu maksudnya. Sekarang Mbak buktikan bahwa Pancasila itu identitas. Jangan lari ke yang lain-lain, jangan lari ke lagu Indonesia Raya, nggak usah. Pancasilanya aja yang kita bahas. Buktikan bahwa Pancasila itu identitas bangsa, identitas negara. Ayo. Jangan ngobrol. Lihat saya. Nggak usah, kamu aja dulu. Kamu belum selesai dengan saya. Jangan lempar ke kawan. Kamu selesaikan dulu urusanmu dengan saya. Nah, kamu kan bilang Pancasila itu identitas bangsa, identitas negara. Apa alasannya? Dan kalau bisa buktikan bahwa Pancasila itu identitas. Jangan Anda lari ke Indonesia Raya dan lain-lain. Ya, Pancasila itu merupakan ciri khas karena hanya dimiliki orang. Jangan lihat yang lain, lihat saya dulu. Pancasila itu menjadi ciri khas karena hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, begitu ya? Oke, simpan dulu, kita kunci ya. Sekarang jangan duduk dulu, belum selesai ini urusannya. Nah, sekarang nanti di pertemuan ke-7, mohon perhatian, nanti di pertemuan ke-7 kita akan bicara tentang universalitas nilai-nilai Pancasila. Bahwa nilai-nilai Pancasila itu universal. Apakah dengan mengetahui universalitas Pancasila, maka Pancasila sebagai identitas negara menjadi kabur? Kalau ternyata orang Korea juga Pancasilais, kalau ternyata orang Cina juga Pancasilais, kalau ternyata orang Jepang Pancasilais, terus apakah kemudian kita bilang, oh kalau gitu Pancasila bukan identitas bangsa, karena bangsa lain juga punya hal yang sama? Kalau gitu gimana? Gimana? Karena Pancasila berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia yang berbeda. Iya, tapi ternyata Jepang juga religius. Ya, Anda lihat orang Jepang itu religius. Ternyata orang Jepang juga humanis. Ternyata orang Jepang nasionalis. Dia cinta tanah air, berani harakiri. Ya, ternyata Jepang itu juga demokratis. Ternyata Jepang itu populis. Terus gimana? Tapi kan Pancasila itu akan diterapkan hanya di Indonesia. Nah, tadi saya sudah bilang, Jepang religius, Jepang humanis, Jepang nasionalis, Jepang demokratis, Jepang populis. Terus kamu bilang cuma di Indonesia, ternyata di Jepang digunakan. Apa yang membedakan Pancasila di Jepang dengan Pancasila di Indonesia? Apa Mbak? Kita dengarkan narasumbernya, silakan duduk, udah capek berdiri terus ya. Kamu jelaskan. Jelaskan apa bedanya Pancasila di Indonesia dengan di Jepang. Ya Pak. Ya. Tadi kan saya sudah kasih contoh. Orang Jepang itu religius. Shinto itu kan agama. Dan orang Jepang sekarang ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Hindu, lengkap. Berarti kan Jepang religius. Orang Jepang juga humanis. Mereka sering bantu orang. Anda lihat ketika terjadi peristiwa gempa, mereka nggak saling serobot antri bantuan. Beda dengan kita ya. Kemudian yang ketiga, mereka nasionalis. Mereka berani lawan Amerika Serikat, berani nyerang Pearl Harbor di Hawaii itu ya.
Mereka berani harakiri. Nasionalis itu, harakiri itu bunuh diri demi negara. Yang keempat, mereka demokratis. Pemilihan Perdana Menterinya itu sangat demokratis. Yang kelima, mereka populis. Populis itu berjuang buat rakyat untuk kesejahteraan. Hampir semua Perdana Menterinya berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kesimpulannya, Jepang itu Pancasilais itu. Pertanyaan saya, apa bedanya Pancasila Jepang dengan Pancasila versi Indonesia? Sehingga kemudian kalau sudah tahu bedanya, oh itu bedanya, maka ini menjadi identitas kita. Apa bedanya? Saya ingin Anda mengerti bahwa Pancasila itu nilai-nilai universal ya, nanti di pertemuan 7 kita detailkan. Supaya ketika kita bilang identitas, kita nggak chauvinis. Chauvinis itu artinya mengagungkan diri sendiri kemudian menghina orang lain. Kita bilang kami Indonesia religius, seolah-olah bangsa lain tidak religius. Bangsa lain lebih religius. Kita bilang kita humanis, bangsa lain juga humanis. Itu yang ingin saya maksudkan di situ. Jadi kita tidak menjadi bangsa yang chauvinis, mengagung-agungkan diri sendiri, menghina bangsa lain. Nah, sekarang buktikan atau jelaskan bahwa Pancasila versi Indonesia itu beda dengan Pancasila versi Jepang. Nah, kalau sudah ketemu bedanya, itu identitas kita. Sekarang kita dengarkan narasumber yang akan menjelaskan bedanya Pancasila versi Indonesia dan Pancasila versi Jepang, gitu ya. Silakan, Mas. Pakai mikrofon. Oh, kamu. Masa nggak tahu? Perhatikan kalimatnya kan jelas itu. Apa ada bedanya kan? Ada yang bisa bantu beliau? Budaya mungkin. Itu angkat tangan. Pancasila itu sebagai dasar negara kita sebagai dasar filsafat bernegara yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan agama. Jadi berbeda dari negara atau yang lain itu budaya dan agama Indonesia itu yang sangat kuat ikatannya, toleransi ikatan normatif. Sama negara lain juga toleran. Orang Jepang itu rukun tuh nggak pernah ada berantem Kristen lawan Islam di Jepang, enggak. Shinto lawan Muslim nggak pernah berantem di sana. Toleran juga itu Jepang. Berarti kan gugur ya yang kamu jelaskan. Apa yang membedakan Pancasila kita dengan Pancasila Jepang? Ayo belakang berdiri Mas, nggak kelihatan. Berdiri dulu. Ya, silakan. Tadi kamu gini kan? Tadi kamu gini kan kenapa? Oh, oke. Budaya mungkin Pak. Ya, kamu jelaskan. Yang membedakan Pancasila Indonesia dengan Pancasila Jepang. Sebutkan, 1 ini, 2 ini, makin banyak makin bagus ya. Sehingga kita jelas bedanya. Bisa? Mungkin budaya Pak, budaya yang membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Budaya itu kemudian menjadikan kita berpancasila. Budaya itu juga menjadikan Jepang berpancasila. Kalau kita bilang kita religius, orang Jepang melalui budayanya juga religius. Budaya Jepang itu mengajak mereka bersinto, itu kan agama. Budaya Jepang itu kemudian membuat mereka menjadi bersedia menerima Islam, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya, itu juga budaya. Terus gimana? Oke. Kalau Anda perhatikan, ada bedanya Pancasila kita dengan Pancasila mereka. Ya? Itu yang nanti di pertemuan 7 kita bahas. Di pertemuan 7 kita akan bahas universalitas nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan nilai-nilai masyarakat dunia, kira-kira kayak gitu. Nah, karena Pancasila itu dirancang dengan memperhatikan sendi-sendi bangsa Indonesia, ada sejarah dan lain sebagainya, memperhatikan jalan pikiran tokoh-tokoh besar dunia, ada tokoh komunis, tokoh liberal, tokoh kapitalis, kemudian diramu dengan tokoh-tokoh dari bagian timur, ada Mahatma Gandhi dan lain sebagainya, maka kemudian dia tentu relevan dengan nilai-nilai universal. Makanya jangan heran kalau tadi saya bilang Jepang religius, Korea humanis, dan segala macam.
Tetapi ada bedanya. Bedanya adalah pertama, mereka tidak pernah menyebut Pancasila dalam satu kesatuan yang utuh, kan begitu. Mereka tidak pernah menyebut Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Kita menyebutnya sebagai satu kesatuan yang utuh, Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membedakan kita dengan mereka, yang kita terapkan itu detail dari sebuah konsep. Perhatikan istilahnya. Yang kita lakukan itu detail dari sebuah konsep. Jadi detail konsepnya. Konsepnya kan religius. Detail konsepnya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak sekedar religius. Kemudian konsepnya apa? Humanis. Detailnya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradabnya versi Indonesia. Nah, hal-hal detail seperti itu yang kemudian membedakan Pancasila kita dengan Pancasila versi mereka. Jadi ada dua alasannya. Pertama, kita menggunakan 5 konsep itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, kita menggunakan konsep itu sebagai konsep yang lebih detail dari konsep umumnya. Religius, humanis, nasionalis, demokratis, populis, itu kan konsep umum. Detailnya apa? Detailnya, terutama di sila keempat. Detailnya adalah di sila keempat, misalnya kita tidak sekedar demokratis, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga kemudian nanti dari situ kita lihat ada beda loh sedikit antara demokrasi kita dengan demokrasi Amerika. Kalau demokrasi Amerika itu mengakibatkan pribumi Amerika tidak pernah memimpin Amerika. Demokrasi Amerika tidak pernah memberi kesempatan pada pribumi Amerika untuk memimpin Amerika karena kalah jumlah dan kalah modal. Orang Indian kan nggak pernah jadi presiden. Yang jadi presiden kulit putih dan kulit hitam. Kulit hitam juga baru satu, baru Barack Obama. Dan semuanya imigran. Donald Trump yang katanya anti imigran itu ternyata kan imigran juga. Itu yang kemudian membedakan kita. Jadi kita detail dari sebuah konsep, mereka konsep umum. Itu yang disebut sebagai universalitas ya. Nanti minggu 7, minggu terakhir kita bahas. Oke, saya pikir cukup buat beliau. Aplaus buat beliau, terima kasih. Ya. Terakhir, sudah jam 3 ya? Jam 3. Oh, yang sakit. Oh. Yang terakhir, sekarang dari kelas B. Di sini yang punya bintang siapa? Kenapa dia? Oh kamu, oh ya. Saya pikir kejatuhan tembok. Ya. Ayo mas, maju cepat. Ya. Berdiri pak. Ya berdiri pak.